Pada Februari 1948 di Selat Malaka, beberapa kapal Amerika, Inggris, dan Belanda menerima sebuah pesan radio. We float. All officers, including the captain, dead in chart room. And on the bridge, probably whole of crew dead. Diikuti beberapa sandi Morse yang tidak jelas. Dua kata terakhir dari sandi tersebut yang tercatat adalah I die. Kapal asal Amerika yang bernama SS Silver Star dan City of Baltimore bergegas untuk mencari lokasi asal panggilan SOS ini dan menemukan sebuah kapal yang mengapung tanpa tujuan. Ketika diselidiki, kapal tersebut sangat sepi dan tidak terdapat kehidupan di dalamnya karena seluruh awak kapal tersebut sudah menjadi mayat dengan keadaan yang aneh. Semua mayat terlihat kering dan membusuk dengan posisi kedua tangan terangkat seakan melindungi diri terhadap sesuatu dengan ekspresi wajah penuh teror. Anehnya, tidak ada luka di seluruh tubuh mayat. Ketika kapal penyelamat hendak membawa pulang dan menginvestigasi lebih lanjut lagi, kapal tersebut tiba-tiba meledak dengan kuat dan terbakar hingga hangus. Semua orang di kapal penyelamat tersebut hanya bisa terdiam dan tercengang melihat api menyelimuti kapal tersebut dan perlahan karam di telan laut. Ini adalah cerita kapal hantu SS Orang Medan. Halo semuanya, selamat datang di Milian Misteri Podcast episode kedua. Balik lagi dengan host kalian, gua Maxi. Dan kali ini gua bawa case lama dan ada beberapa case baru juga. Pertama kenalan dulu lagi dengan Iren. Halo Iren. Halo. Halo. Oh, bukan, aku bukan Iren. Tes. Kok suaranya hilang lagi sih? Iya. Halo Aku Iren. kalau ngomong halo nggak boleh ya? Halo Tapi Iren. kok aku kalau halo. Hai. Hai. Oke, dan ada Cun juga di sini. Halo Cun. Halo, aku tadi jadi Iren sebentar. Oke, it's okay. Saling bahu membahu ya. Iya, Cun. betul banget. Gak masalah. Kurang tinggi suaranya tau Cun. Harusnya halo gitu. Iya. Oke, berikutnya ada Esa. Halo Esa. Halo, bukan. Halo. Halo, dan terakhir ada Rumi. Halo Rumi. Halo. Oke, akhirnya lengkap. Ini sebenarnya cast episode 1 nih seramai ini maunya, cuman emang banyak yang berhalangan. Jadi kita cuma bertiga kemarin. Well, berempat sih, tapi orang keempat nggak dihitung kemarin. Sekarang juga kita sebenarnya berenam tapi nggak dihitung orang keenamnya. Anyways, guys, setelah episode kemarin, kali ini topik kita adalah SS Orang Medan. Nah, sebelum itu dari kalian semua nih ada yang pernah dengar belum cerita misteri SS Orang Medan? Pernah dong. Udah. Yes. Udah, pada udah? Udah. Ini yang Man of Medan game di sini Yes, kan betul sih? banget itu. Yes, Aku denger itu. Iya. Itu Gitu. itu terinspirasi dari cerita horor Oh iya, ini ada sebenarnya. Ini sebenarnya cerita misteri sih. Oh. Ya. Ada gamenya, game horor. Tapi kenapa namanya SS? SS singkatan dari apa? Steamship. Oh. Kenapa gua jawab? Oh. Gua mau tanya ke kalian padahal itu kayak gua mau tanya. It's okay. Baru mau jawab Aku bareng share. super. Steamship. Artinya Damn, kapal gua uap ini ya. apa? Iya, refleks tau nggak kalau ada yang nanya dan gue tahu gue pengen jawab rasanya. Cool. Oke, nice Aduh. information. Well, it's okay. Kita mulai dulu dengan cerita singkatnya. Gue bakal ceritain ulang. Kalau misalkan kalian udah ngikutin intronya, gue bakal ceritain dengan sedikit lebih simpel lagi ya. Jadi bagi yang kalian juga yang udah tahu, mungkin case kita beberapa udah tahu, ada beberapa yang nggak tahu. Mungkin gue bakal ceritain secara simpel. Kapal SS Orang Medan, BTW S itu ship, jadi gue nggak tahu kenapa gue bilang kapal SS, enak aja. Kapal SS Orang Medan awalnya tuh ngeluarin signal sandi Morse, SOS dan sandi Morse itu di laut terbuka di Selat Malaka tahun 1948 Februari. Itu yang recordednya ya. Jadi setelah terdengar yang dia bilang pakai bahasa Inggris itu, yang we float, all officers including the captain dead in chart room and on the bridge, probably whole crew dead.
Terus abis itu pakai radio tuh. Terus abis itu nggak lama kemudian tuh ada bunyi sandi Morse ngasal gitu, pup, 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 gitu. Abis itu pas didengar dengan seksama, dua kata yang terekam itu I die atau aku mati. Oke, jadi setelah itu beberapa kapal di daerah Selat Malaka itu karena itu lintas perdagangan dulu ya. Jadi begitu ngelihat signal itu mereka langsung kayak wah ini ada yang butuh bantuan nih. Yang terdekat waktu itu SS Silver Star dan City of Baltimore. Nah waktu itu Silver Star berhasil ketemu nih, hanyut kapalnya. Awalnya kapalnya kayak ini kok sunyi banget nih kapal gitu kan. Begitu mereka masuk ke kapal ini, kaget mereka soalnya di dalam situ tuh udah sepi dan pas mereka lihat tuh udah jadi mayat semua. Dan mayatnya itu udah mayat kayak kering keras gitu loh. Tahu gak sih kayak udah bukan bonyok apa ya namanya? Apa ya? Udah Air Bukan fryer gitu ya. matang. Oh bukan udah mati. jadi tulang. Kayak Jadi kiamboy kering gitu ya. Apa? Keropos. Keropok. aduh, kok makin jauh? Bukan. Apa? Kayak Hilang nyawa. No soul. udah busuk. Hantu. Udah Oh, busuk busuk. tapi Udah kering membusuk. gitu. Kering. Iya. Nah, terus posisi mereka tuh aneh karena posisi mereka tuh kayak ngangkat tangan gitu kayak seakan-akan tuh kayak ngedorong sesuatu kayak tidak kayak gitu loh kayak klise banget ya. Tapi muka mereka tuh muka ketakutan dan matinya tuh mati kaku kayak gitu. Dan dulu tuh di kapal biasanya tuh ada hewan peliharaan entah kayak kalau kucing untuk jagain bahan makanan biar nggak ada tikus segala macem. Nah ini ada anjingnya juga mati dalam keadaan kayak ready to menerkam musuh gitu loh, siap menerkam musuh gitu. Nah setelah Pada berarti dia. ya dan yang mengerikan tuh kalau nggak salah detailnya tuh yang bikin mereka serem tuh yang awak kapal Silver Star ini serem. Begitu mereka masuk ke daerah kemudi ketemu kayak kapten segala macam masih ada di situ duduk, ada yang mati lemas segala macam. Yang mereka serem tuh ada yang mayat pengendali radio dan signal SOS, tangannya tuh masih di tombol mesin SOS dan itu baru beberapa jam sebelum mereka ketemu. Jadi kayak aneh banget kalau mayatnya ini udah keras dan membusuk gitu. Akhirnya mereka kayak kaptennya bilang ya udah kita balik deh, kita tarik ke pelabuhan, kita cek nih apa yang terjadi nih gitu. Nah pas ditarik kapalnya tiba-tiba ada api dan kebakar terus meledak, langsung dipotong talinya daripada mereka ikutan kebakar kan. Terus nggak lama kemudian ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngelihat kapalnya tenggelam akhirnya. Terus ya udah itu asal muasal cerita misterinya kayak gitu. Gimana? Mantap. Mantap. Ini episode yang bikin lebih mikir sih. Iya. Biasa. Iya. Misteri ya. Menyeramkan. Iya, nah yang ini gue bener-bener milih yang misteri. Karena apa? Karena kayaknya yang episode 1 itu sedikit-sedikit kayak sejarah dan sains ya. Yang ini tuh bener-bener kapal hantu. Nah ini seremnya di mana? Karena menurut gue pribadi ya, ketika gue pertama kali tahu cerita ini, bagi gue tuh kayak aneh aja. Biasa kita kan denger kan cerita kayak horor laut gitu ya. Tapi ini tuh horor laut yang bersifat apa ya? Menurut gue tuh kayak kayak ada di depan mata gitu loh, bisa dipegang. Soalnya kan di apa mereka yang dari SS Silver Star itu kan cerita wah ini ada mayatnya nih gitu, ini mayatnya bentuknya gini nih gitu, kayak detail gitu loh ceritanya. Dan ini nih bener-bener booming waktu itu ceritanya di tahun 48 ini di Selat Malaka waktu itu. Jadi menurut gue ini bener-bener menarik banget sih. I see. Kalau Chun tadi kan bilang tahu nih ceritanya. Kalau Chun sendiri taunya kayak gimana? Emang sama persis Sama sih. ceritanya apa gimana? Sama. Kayak di game pun gini, tapi mungkin di game tuh banyak jump scare-nya ya. Mohon maaf. Oh iya. Yang cewek senyum-senyum itu. Terus aku juga Seru itu. aku nggak mainin sih, tapi cuman main game nonton gameplay orang. Jadi ya udah biarin mereka yang takut aja. Aku juga takut. Oh, itu gamenya apa? Well, Diwakilkan gitu. Eksplorasi kapal. Aku udah punya teori sih, Anjas. Nice. Apa tuh teorinya? kita mau langsung bahas teori atau kita bahas tentang anomalinya dulu? Anomali. Belum berteori kita. Yes, betul. Dirangkum Ya. dulu berarti. Betul. Ya si Rumi juga bilang anomali. Oke, semuanya setuju anomalinya dulu ya. Yes. Oke, yang pertama Boleh. mayat.
menurut gua kita bahas dulu tentang mayatnya. Soalnya menurut gua nih yang bikin pertama kali gua tertarik itu ketika gua baca ceritanya, dia bilang mayatnya tuh, bentuk mayatnya itu loh bener-bener kayak grafik banget dia ceritain ya, kayak tangannya menjulur ke depan, mukanya ketakutan, kering, kaku, terus ada mayat di ruang kemudi, tangannya masih di sinyal SOS. Itu menurut gua kayak creepy aja gitu loh, kayak kebayang gitu loh di depan mata gua tuh kebayang kayak begitu mereka masuk ngeliat keadaan sekitar yang serem gitu. Itu menurut gua anomali sih, soalnya mayat itu biasanya nggak membusuk dan mengeras dan mengering dalam beberapa jam. Emang harusnya berapa lama dia jadi kayak gitu? Harusnya bertahun-tahun gak sih? Kalau Jadi mengering. Berapa lama mayatnya jadi mengering? Ya kalau kayak buah-buahan di oven gitu kali ya, cepet gitu kan. berarti damn it. Enggak, itu kayak ibaratnya doang. Enggak, harusnya bertahun-tahun Nggak panas, sih. Itu Oh gitu. Enggak nyampe bertahun-tahun kok. Jawab Rumi, lu harusnya tahu. Kalau membusuk kan, tadi dia jawab aku bertahun-tahun. harusnya bertahun-tahun gak sih kalau sampai busuk dan kering? Tapi Oh, kan Enggak. Well, tergantung busuk dan keringnya gimana. Kayaknya kalau yang diceritain sama mereka, busuk keringnya tuh bukan membusuk mayat busuk. mengeras ya? Iya, Kalau mengeras iya. mah 24 jam gak sih? Iya. Dan ini tuh 24 jam, 24 betul, jam kalau nggak ngeras. nyampe bahkan. Tapi ini beberapa jam doang setelah sinyal SOS itu dikirim, mereka tuh udah ketemu kapal ini gitu loh. Jadi kayak aneh aja. Apakah mereka sudah keracunan? Terus jadi pas sambil ketik SOS sinyal itu, jadi mereka udah sekarat Lagi gitu. bengek-bengek Udah ya. suaraku ikutan sekarat. Udah kayak sekarat, dahi gitu Oke. kayak SOS gitu. Jadi kayak selagi dia SOS itu sebenarnya udah mau metong gitu. Well, Udah ya, mulai ya, membusuk. Keracunan tapi racun Bisa yang jadi kayak- tau gak sih? Racunan karbon monoksida, terus karena dia gasping Mungkin. kayak berusaha untuk Mhm. bernafas, jadi dia tangannya ke atas gitu kaku untuk cari udara gitu misalnya. Iya, Jadi betul. tangannya tuh Tapi- pada ke atas, pada kehabisan napas misal. Nah, oke. Oh ya, atau gak gelap Nggak kan, mungkin gelap. sih kalau Jadi tangannya cuman tuh kayak kehabisan lurus kayak nafas. nyari-nyari gitu. Hmm? Ini di mana gitu mungkin. Kan gelap kan malam-malam kan itu kan. Terus Eh, tangannya tuh kayak raba-raba, ini di mana, habis jalan, kepleset nggak jatuh dikasih gitu tahu deh kan. malam apa enggak. Harusnya ini enggak malam Oh sih. gitu. Iya. Iya. Harusnya enggak malam sih ini. Oh gitu, nggak malam. Oh, kirain malam tangannya menjulur ke Tapi depan. kalau misalnya- Kepleset, jatuh, meninggal gitu kan. Kalau misalnya dia kehabisan apa tuh Napas. oksigen harusnya, tapi bentuk doginya nggak kayak gitu sih, kan dia kayak mau menyerang. Kalau misalnya harusnya dia Iya, benar. Terus barusan gue coba harusnya dia ngecek ya. naik-naik ke atas sih. Kalau gue sesak napas yang gue pegang leher, bukan kayak dorong orang. Dada gak sih? Enggak lah, kok Dada. gue dada sih kalau saya sesak napas gue pegang leher dada. Sesak nafas ya? Gitu loh, pegang dada. Enggak, ngapain leher? Ya, Kayak itu berarti dong, dada kayak- kan? Iya, Cuman bukan kayak kalau mencari napas oksigen itu mungkin kayak orang-orang itu mencari pertolongan kali. Jadi tangannya ke atas terus jatuh. Bisa jadi karena gelap juga kayak tadi, atau ya memang masing-masing kayak looking for each other gitu, mencari pertolongan. Bisa jadi juga. Oke, kalau gitu kita langsung bahas ke teori dan Teori. hipotesa, oke? Satu persatu. Siapa yang Oh jangan-jangan, Saya. jangan-jangan saya. ini Tadi Cun hantu. punya, tadi Cun. Cun punya. Saya Cun dulu punya. mungkin. Oke, abis Let's Cun go. Rumi. Coba. Silakan Cun. Anjir. Teori. Ya. Silakan Cun. Teori bodoh aku yang pertama. Cing. Oke. Enggak bodoh sih. Jadi itu mungkin adalah ledakan senyawa kimia, Aha, entah aha. itu karbon monoksida yang bikin sesak lah. Kalian tahu lah kalau hidup selain oksigen Aha, berarti aha. sesak kan. Kemudian Mhm, ledakan sulfur mungkin. Jadi kan gasnya berwarna, mhm, atau mereka kayak bawa barang atau bahan kimia yang eksplosif, mhm. kemudian jebret gitu kan. Jadi kayak gasnya berwarna, otomatis tangan maju ke depan buat nutupin muka, seperti itu. Oke, Kayak oke, gitu. make sense. Ini kayaknya I Cun see. lumayan mengerti ininya, ceritanya, legendanya. Yes. Jadi ya teori-teorinya lumayan. Seperti itu. Oke, Jadi oke. Pokoknya Oke. intinya kebocoran, beracun, terus Uh-huh. sulfur itu kan panas. Jadi kayak mereka Mhm, berusaha protek muka ataupun apa namanya? Ya, pokoknya diri dia mereka masing-masing. Terus kenapa Ya, ada kebocoran ya, ya, berikutnya itu
ledakan susulan itu karena ada kimia yang emang lambat buat meledak seperti itu. Kalau nggak salah sulfur kena air dan api itu baru meledak ya kalau nggak salah. Well, nanti Oke. gue bakal jawabnya nanti. Hampir gue jawab lagi barusan. Alright, Oke, alright. sekarang Rumi, silakan. Oke. Kalau tadi kan lebih ke sains ya. Ya. Nah, ini tuh kita karena namanya misteri mungkin ada bumbu-bumbu fantasinya dikit Oke. lah ya. Well, nggak fantasi. Kalau menurut Mistis itu bukan sesuatu. Oh, enggak fantasi ya, mistis. Ya, Oke, kita oke. nggak Siap, boleh siap, siap, kita siap. nggak boleh branding, kita kan misteri podcast kan. Kita nggak boleh. Oh iya. Ya kan ini bukan fantasi podcast. Oke. Oh ya, benar ada salah genre ya guys ya. Iya. Oke, jadi ceritanya kan dia itu kita nggak tahu pasti nih keberadaan dia tuh di mana kan. Maksudnya kayak Selat Malaka. bukan, maksud aku keberadaan mereka masing-masing pas mereka turun ke kapal kan ngelihat mayat-mayatnya tuh kayak Oh, iya, letak iya, pastinya iya, spesifiknya betul. itu kan kita nggak tahu nih di mana. Betul. Terus kayak mereka kan tangannya kayak ke depan gitu kan. Ya. Terus anjingnya kayak mau menyerang kayak Betul. menurut aku mungkin aja waktu itu kan masih banyak penjelajahan laut ya. Ya. Siapa tahu kapal itu diserang sama entah kapal mana gitu pas mereka datang kayak hampir mirip sih kayak mungkin mereka diracuni terus Ya, bom ditutup di kimia ruangan gitu yang ya. tertutup gitu. Ya, Iya. di ruangan yang tertutup mereka nggak bisa lihat kan, mereka mau keluar nih. Nah mereka mau keluar makanya tangannya mungkin ke depan jadi kayak mencari pintu, siapa tahu Iya, kalau iya. dalam imajinasi aku itu di ruangan yang tertutup jadi mereka mau keluar. Terus kebetulan si anjingnya itu kan mungkin bisa lebih tajam ya penglihatannya. Nah dia tuh mau menyerang Penciuman orang-orang maksudnya yang- kan ya. Oh ya, penciuman sama dia matanya juga lebih tajam nggak sih harusnya? Enggak. Kayak dia kayak ngelihat. Oh enggak ya? Enggak. Oke, ya penciuman mungkin kalau gitu. Betul. Dia pengen nyerang orang-orang yang datang. Terus orang yang di SOS itu mungkin dia udah hafal. Jadi dia kayak pas dia datang langsung kayak mencet mau SOS. Terus habis itu dia kasih tulisan Aida, artinya kayak kita mau mati nih gitu. Kayak kan nggak mungkin tiba-tiba kayak Aida gitu kan. Udah telat terus karena orangnya itu nggak mau pada tahu nih si kapalnya diapain, dia itu pasang bom mungkin di bawah terus meledak pas Oke, waktu tertentu oke. yang ditetapkan. Pertama, tadi gue udah tertarik sama lu bilang ini fantasi di mana? Ini science juga ya. Oh enggak, fantasinya itu adalah tiba-tiba Lumayan. ada orang yang datang gitu maksudnya. Oh, oke. Berarti bukan mistis, Eh. emang science. Ini science. Nggak apa-apa. Di teori kita nggak ada teori bodoh kok. Tenang aja. Ah ya. Kecuali ntar kalau emang bodoh banget ntar gue call out. Aku pintar Anyways. Pinter pinter. Ya. Wah, kamu nggak tahu aja kemarin si Chun berkali-kali dipatahkan teorinya langsung. Kali ini aku pintar. Wah, gila. Aku sudah belajar, guys. Bisa comeback yuk. Tapi nggak masalah. Kita bikin teori yang nggak bisa dipatahkan. Chun dan Rumi teorinya yang paling sering kedengeran. Ini si Oke. Esa dan kayaknya si Iren tadi juga ada sempat nyebut-nyebut dikit tentang racun ya. Esa juga ada sempat. Nggak mau, aku mau ganti. Well, oke. Kreatif. Mau ganti. Last minute idea nih. Mas. Oke. Aku mau ganti. Oke. Kalau orang ujian itu dihapus tuh jawabannya terus diganti. Oke, kita hapus. Enggak kan tadi belum giliran aku. Tadi kan belum giliran Oke, aku. silakan. Tapi Esa dulu aja, Baik, aku baik. terakhir. Oke, Esa dulu. Oh, gue dulu bukan Iren. Iren kok pengen ganti? Esa dulu. Udah deh, jangan berantem. Oh, gitu. Ini beneran kayak anak sekolahan tau nggak? Ini sesuai Ya, konsep Ki-ki. podcastnya. Iya. Oke, jadi karena tadi aku bilang karena racun gak jadi aku ganti. Oke. Oke. Biar banyak teorinya. Oke. Tapi aku Oke, bingung mau bagus. yang mana dulu. Oh, banyak nih. Aku kasih Wih, dua banyak nggak? Wah, ada banyak. Banyak banget. Ya, lebih dari satu nggak apa-apa kok. Tapi satu persatu kita Satu Iya, kita Pak. boleh, bahas. satu cuk. Gitu, oke. Pertama, jadi kan kalau misalnya di episode 1 itu kan si Gunung Padang Mm-mm. ibaratnya adalah piramidanya ala Indonesia kan. Aha. Jadi piramida bukan cuma di Mesir. Terus aku kayak kepikiran tiba-tiba pas tadi dengar kalian ngomong, Mm-mm. jangan-jangan si segitiga Bermuda itu ada di Indonesia. Jadi ada Oh. versi segitiga Bermuda di Indonesia. Apalagi Indonesia kan Wow. dikelilingi sama lautan kan. Terus kan kayak ada banyak pulau-pulau dan laut-laut sekelilingnya. Jangan-jangan Wow. di Medan itu, Medan kan ini bener, Medan itu Bukan, ada nama segitiga kapalnya yang Bermuda. Nama Medan. kapalnya. Selat Malaka. Oh iya, Selat Selat Malaka. di Selat Malaka. Medan. Selat Malaka.
Dari kemarin ya, Nama Padang kapalnya. bukan di Padang di Jawa. Medan, kapal Medan di Selat Malaka. Iya, Kok dia nama beda-beda semua kapalnya ya? Medan, bukan berarti dia cuma bisa Oh, gitu. keluyuran di Medan doang. Kalau Oh, gitu, Lamongan di oke. Jakarta Selatan. Iya. Oh Iya bener. bener juga. Warung Tegal di mana-mana. Gunung Oke. Sahari Hmm. jual buku. Iya, Gitu. Oke Gunung oke. Agung. Ya, lanjut. Gunung Agung. Gung. Gunung Sahari apaan dong? Apa? Gunung Sahari. Gunung Sahari apaan dong? Gunung apa? Sehari cuman sehari doang habis itu hilang gunung. Udah guys, dari kemarin kita selalu ini ganti topik terus. Oke. Ini gue kemarin ya jujur aja, kemarin pas ngedenger podcast episode 1 gue ngerasa ini salah gue juga sih. Podcast kita tuh karena gue yang kayak ngebahas, jadi kayak sekalinya gue ngebahas langsung gue lari ke sana lari ke sini, kayak seakan-akan ADHD banget gitu loh. Jadi sekali ngomong tuh 100 topik langsung gue bahas. Jadi gue pengen coba Mantap. kita sedikit fokus, oke? Esa, silakan Oke. coba Esa. Belum selesai, bro. Bro. Selesai, oh my god, kita kan Belum selesai bro. Gunung Tadi Bermuda. belum bro, Masih belum bro. soal apa segitiga bermuda di Indonesia. Oke. Terus Iya, Itu masih jadi intronya, itu udah. masih intro. Nah, terus kan jadi ini apa tadi dibilang endingnya itu tiba-tiba meledak sendiri. Kenapa kan tiba-tiba bisa meledak? Ya. Makanya di gamenya kan salah satu yang bikin horor itu kan itu kok tiba-tiba meledak dari mana bomnya apa segala macam. Ya. Nah kan kalau misalnya di segitiga Bermuda itu kan ada gas metana di dalamnya yang kalau misalnya ditumpuk tuh bertahun-tahun gitu nanti dia tiba-tiba bakal meledak gitu, bikin ledakan gede. Jadi siapa tahu gara-gara segitiga Bermuda tuh ternyata ada di Selat Malaka, terus dia saat yang tepat juga pas-pasan banget mereka pada meninggal, terus dia meledak gitu. Jadi bomnya dari gas metana di segitiga Bermuda. Kok gas metana segitiga? Oke. It's okay. In teori, it's okay. Menarik, Jadi ledakannya karena gas kimia lah ya kita sebut dulu ya. Terus posisinya di Selat Malaka itu ternyata segitiga Bermuda according to Iren, oke? Teori yang bagus. Ini gua Ala simpen segitiga nih, gua Bermuda ala Indonesia. simpen. Oke. Nah sekarang Esa, ada teori yang beda nggak Esa? Dari tadi teori yang racun, Iren menarik tuh teori segitiga. Kalau teori Bermuda gue dan segitiga doang. Oh my god, oke. segitiga doang. Segitiga biru. Iya Kokoh, beda. seperti- Tiga doang itu dong. Iya. Tepung. Segitiga Bermuda. Silakan Esa. Kalau gue soalnya ini kapal ini tuh agak-agak sus dia nih, agak-agak mencurigakan Ya. di zaman perang itu ya. Jadi bisa jadi kapal ini sebenarnya mungkin mengangkut alien nih. Wah, Mati gua. Objek Area Wow. 51 nih mungkin. Iya. Jadi Jeng-jeng. alien ini mungkin pada saat diangkut itu dia berhasil lolos dan bagaimana membunuh semua kru-kru kapalnya termasuk anjingnya yang jadi waspada, jadi kering. Nah, lalu kemudian ketika kapal ini ditemukan, misalnya kayak masih ada kode SOS terakhir, jadi kayak misalnya ada satu orang terakhir yang bilang seluruh kru mati, kapten mati, terus begitu akhirnya alien menemukan dia kayak ya aku juga mati, maaf, Gitu, itu baru gitu. dia mati gitu. Ya. Misalnya itu runutannya ya, kronologinya. Habis itu baru misalnya aliennya kabur atau gimana. Nah, ketika kapal itu mungkin kayak istilahnya ditemukan oleh sipil di sekitar situ atau ditemukan sama Amerika juga militer ya mungkin ada pihak lain lah Wah, yang menarik. berusaha menutupi jejak-jejak dari alien ini. Jadi ketika Oke. kapalnya mau diangkut untuk diteliti ke tepian, itu memang kayak barang buktinya semua harus dimusnahkan. Akhirnya kapalnya itu dibakar. Mungkin sengaja dibakar oleh agent yang disusupkan ke dalam situ gitu kan. Jadi untuk Konspirasi. menghilangkan barang conspiration, bukti. mencuriation. Menarik. Ini mumpung gue inget ya, mumpung takutnya gue lupa. Tadi kan lu bilang kalau misalkan dia dikejar-kejar alien, terus aliennya pas ngedeketin dia kayak ngeluarin sinyal terakhir itu I die gitu kan ya. Iya, itu yang kode morsenya gitu. Menurut gue kalau misalkan udah diambang kematian, gue nggak bakal tuh SMS orang kayak gue mati nih gitu. Ya dari misalnya pada saat alien itu lagi mau masuk ke ruangannya gitu loh. Hashtag I Terhalang oleh die. pintu atau apa gitu. Pesan terakhir. Atau nggak dia dikejar-kejar awalnya.
Iya, iya, dikejar. iya. Upload stories #idai. Iya. Apa pesan terakhir kamu gitu? Aliannya nanya. Ya mungkin ya Iya. Luar biasa. Lu pernah lihat orang ngirim kode Morse secepat apa nggak, Maksi? Oh, cepat. Tahu gua tahu. Ya itu mungkin dengan kalimat yang Aidat itu mungkin bisa lebih cepat Kan dari lagi yang kita frustasi kira. soalnya Betul, kan. bener-bener Kayak- dia mati gitu. Pip, 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 gitu. Itu SOS tuh. SOS itu .3 panjang 3.3. Makanya dulu kalau nggak salah ringtone SMS tuh dulu kayak gitu berarti kan. kita SMS terus dong. Wow. Kalau iPhone sekarang gini ya. Apa Bukannya teneneng neng bukannya gitu. Iya, makanya. Oh ya, oke beda. Oh my god, ini ketahuan nih merek-merek HP-nya. Oke guys, kita langsung bahas teori-teorinya ya. Yang pertama, teori paling populer. Maksi Iya. gimana Maksi? Dari Maksi gimana? Maksi rangkuman mungkin dia analisa dulu dari semua teori. Menurut Maksi menciptakan udah, malas Maksi baca. menciptakan makalah Panjang, jadi berat. 22 halaman. Gimana tuh? Kerajinan, Guys. kerajinan. Guys, gue bener-bener into deep banget ini. Ini gue bener-bener sampai ujung-ujung, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gue bakal bahas ini tuntas banget. Jadi bener-bener gak ada keraguan lagi. Ini 100% nih nanti abis ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Panjang nih. Teori paling populer, racun karbon monoksida. Nah, ini teori yang udah dibahas oleh Chun. Dan mungkin sedikit disentil sama Rumi, walaupun Rumi nanti kita bahas juga tentang Rumi. Kita bahas tentang Chun dulu. Oke, teori paling populer, racun karbon monoksida. Jadi pertama gue kasih tahu dulu, kenapa sih karbon monoksida itu kayak beracun. Mungkin Berbahaya. banyak orang yang ya berbahaya, mungkin banyak orang yang nggak ngerti. Jadi kalau kita terekspos sama karbon monoksida, jadi kan kita mengeluarkan CO2 ya, karbon dioksida ya. Karbon monoksida itu artinya apa coba? Oksigennya satu. CO2. Enggak, bukan. CO. Atom Benar, oksigennya berarti satu karbon dan satu Oh. dan satu oksigen. CO. Kalau CO2 itu kan CO. dua oksigen ya. Nah, itu senyawa CO ya. berarti. CO. Senyawa ini kalau kita terlalu terekspos terlalu lama, ini bisa merusak panca indera kita sampai berakhir kematian. Jadi simptomnya tuh banyak, sakit kepala, lemas, pusing, mual, sesak napas, Kayak nggak punya duit ya. kebingungan. Nah, ini ya kebingungan, penglihatan kabur, ngantuk, hilang kendali otot, penurunan kesadaran hingga Oh, iya. kematian. Ngomong-ngomong ya, Itu saya ketika nggak ada duit. ya ini ngomong-ngomong ya, ini simptom-simptom kayak gini tuh kayak yang kalau misalkan gue lagi nih kok gue lemes, kok gue pusing, kok gue muntah, terus ngecek di website, wah kanker nih gue nih, biasanya kayak gini-gini nih. Itu kalau aku ngecek ATM sih. Jadi bukan ngecek Google. Iya, itu ntar ada ininya tuh, ada tagline iklannya tuh, tandanya Anda belum gajian. Betul. Lemas, pusing, mual. Oke, jadi teori karbon monoksida tadi memungkinkan sebenarnya karena memang merusak panca indera dan segala macam. Cuman sebelum kita bahas tentang racun monoksidanya, kita lanjut lagi yang kedua tentang kargo berbahaya. Nah, jadi katanya ya, tanda kutip, katanya beberapa material yang memungkinkan dibawa oleh orang Medan termasuk nitrogliserin, sulfur, dan potasium chloride. Guys, sulfur itu belerang. Material untuk bikin bubuk mesiu atau gunpowder sebenarnya. Ya, belerang. Ya. Jadi memungkinkan Wow. emang ini yang bikin dia meledak gitu. Jadi ini betul, ini zat berbahaya. Nah, jadi Terus dia keracunan sendiri gitu ya? Apa tadi namanya? Apa? Yang bahan berbahaya. Oke, akan aku ingat, nanti aku mau beli. Buat apa? Kamu beli potato aja, jangan potasium. Kalau cuman potasium chloride doang sebenarnya nggak berbahaya sih. Rata-rata kimia tuh gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu, dia nggak berbahaya. Jadi gunpowder ini trivia dikit buat kalian. Gunpowder pertama kali muncul di mana? Coba ada yang tahu nggak? Amerika. Di Arab. Muncul Mesir. Eropa. Eropa. Cina. Siapa yang bilang Cina bukan sih? Kayak aku pernah denger deh. Cina. Aku Irene. Irene. Soalnya dulu aku pernah denger pertama mereka tuh salah kira dari rokok ya kalau nggak salah. Bukan. Bubuk mesiu apa gitu. Pokoknya bubuk mesiu. Ya ampun, mau Jadi, sobat aja. Ada di Maaf Cina dong. deh, soalnya ada di Kung Fu Panda 2 itu. Iya. Ini kayaknya pernah terjadi ya. Kayaknya pernah terjadi Iya. pembicaraan ini. Iya deh, Japu.
Deja vu Jangan ini aku tahu Kung Fu Cina Panda dari 2. itu lagi. Iya, jadi ke Cina. Jadi dulu si kaisarnya ini tuh mati-matian mencari obat obat immortal. Jadi salah satu tabibnya tuh nyampurin segala macam material. Terus nggak sengaja lagi dimasak meledak. Nah, apaan nih gitu kan. Terus akhirnya ketemulah bubuk musi pertama di Cina. Itu sejarahnya. Anyways, ini salah satu teori yang nggak banyak orang yang tahu ya. Unit 731. Nah, ini mungkin nggak banyak orang yang tahu juga karena ini sejarah banget. Jadi unit 731 adalah unit rahasia pengembangan senjata biologi yang dimiliki Jepang pada tahun 1937 sampai 1945, dipimpin oleh ilmuwan Jepang Ishishiro. Disinyalir eksperimen ilegal dan tidak berkemanusiaan terhadap manusia. Ya iyalah ya, berkemanusiaan. Ini menghasilkan senjata biologi yang dibawa kapal orang Medan ini tanpa sengaja bocor, menewaskan. Makanya kayak mayatnya aneh karena ini senjata biologi. Gitu. Oh, jadi ternyata dia bukan ngangkut alien tapi X-Men ya. Iya, kira-kira Mutan. gitu. Kira-kira gitu. Betul. Oke. Zombie. Karena dia kayak senyawa biologi gitu, makanya dia langsung cepat kering dan busuk kali ya. Ya, jadi karena nggak Jadi ketahuan, terpapar. jadi nggak ketahuan ini apa nih senjata biologi apa nih gitu kan. Jadi makanya aneh, makanya mereka nggak bisa. Mungkin feeling gue juga salah satunya tuh kadang kita sebagai manusia tuh kadang nggak bisa mendeskripsikan sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi karena kita nggak tahu itu apaan, jadi kita nyebutnya ini matinya kayaknya kaku nih gitu loh. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, kira-kira gitu kali ya. Iya, kan orang biasanya kalau cenderung nggak tahu akan langsung mengkaitkan ke mistis atau yang seram. Kodam. I see. Ya, ketiga teori di atas itu terkenal banget soalnya nggak didukung pula karena orang Medan ini nggak tercatat di daftar maritim. Katanya karena dia kapal ilegal bodong. itu. Ya, kayak kapal bodong gitu loh. Kayak tahu nggak sih film Nicolas Cage yang dia ngubah nama kapal di tengah jalan takut dicek sama bea cukai? Belum pernah. Well, Nggak Nggak tahu. tahu. intinya dengar-dengar dia nggak tercatat tuh karena mereka nyelundupin barang ilegal gitu karena itu jadi nggak ada di catatan. Kira-kira itu teori pertama yang paling terkenal itu tentang barang bawaan mereka yang berbahaya. Yang kedua kita bahas Barangnya di mana? Ngomong-ngomong, Kenapa? ada? Apa nggak ketemu barangnya? Kan Disebutin ketemu nggak sama si Tenggelam. Saviornya, sama si penyelamat, si pengunjung, siapa tahu mereka ketemu ngeliat gitu. Pengunjung. Mereka cuman ini sih berhipotesa doang. Soalnya kan mereka cuma ngelihat mayat. Mungkin kalau kamu ngelihat mayat juga sebanyak itu keadaannya juga kamu bakal sedikit kalut kali ya. Iya. Mundur Iya. nggak sih Kan, kalau ngeliat gitu kan. HP banyak? Takut gila. Iya. Ngeliat semut Kalau- aja mundur. Kalau di ngeliat film mayat, kan guys. ini. Kalau di film Pulang, kan, pulang, aduh pulang. apa ini? Apa yang terjadi? Gitu. Berani gitu ya. Iya berani. Berani. Di gitu. Oh, ya, film apa yang yang biasanya terjadi? berani gitu, Kan aku paling akhirnya jadi berani. mayat juga itu. Iya. Iya, Itu bisa aku nyawa. gitu tuh. Iya. Pantesan aku selamat terus. Tapi kalau dipikir-pikir kalau senjata biologi mereka harusnya kena juga kali ya. Mungkin udah habis menguap tipenya Iya, yang Udah Bisa, menguap. habis. bisa. Lagi Benar juga, lagi benar habis. Well, itu Karena di Atau laut. senjata rahasianya bikin halu. Jadi sebenarnya si pengunjung itu nggak melihat siapapun di kapal. Mereka cuma halusinasi. Wah, Oh wow. Karena Terus takut jadi bikin ternyata- cerita guys. jangan-jangan makanya- dia yang Makanya si mayat-mayatnya kan tangannya kan aneh, badannya aneh, mereka deskripsinya juga aneh, tiba-tiba meledak jajan itu nggak pernah terjadi, tapi mereka lagi halusinasi aja gitu. Oh iya, jangan-jangan yang meledaknya tuh senyawanya tuh yang bikin halusinasi. Psikotropika Sebenarnya yang gitu mereka ya. lihat itu nggak ada. Wah. Aku catat tambahan. Wow. Obat Boleh, halu. Obat halu. Obat Bukan Iya. bukan obat dong, bukan obat dong. Iya, Apa iya tuh dia ya? benar. Dia pas datang udah meledak itu, halusinasi dia terus kecium. Loh, Jadi tapi sebenarnya- mungkin kapalnya tapi kan sinyalnya didengar banyak orang tanpa mereka ke situ, tanpa mereka kena halusinasi itu sinyalnya kan didengar banyak kapal. Atau kebalik, Oke, gara-gara batal. mereka Teori itu halu. batal. Mungkin mereka halu nih. Mereka halu terus nggak sengaja nabrak kapal, ngancurin kapal. Akhirnya mereka bilang, iya nih kapal nih tadinya ngirim sinyal ini. Gitu.
Wah, jadi mereka Kaisar kriminalnya teorinya ternyata. konspirasi Mereka datang semuanya. dulu baru halu. Menutup-nutupi. Ternyata Mereka kriminal datang dulu. mereka. Iya. Iya, untuk menutup-nutupi kejadian yang mereka tidak ingin bertanggung jawab atas itu gitu. Oke. Oh, Oh wah my ini God. jadi kontroversi. Oke. Gue suka sama kalian berempat. Kalian berempat secara dasar kalian berempat beda ininya teorinya. Jadi Esa full konspirasi, full tinfoil hat. Kalau Chun dia full kayak racun segala macam. Kalau Rumi dia masih setengah-setengah. Ada dia bilang tanda kutip fantasinya. Kalau Iren dia menuju-nuju ke supernatural ya, paranormal. Fantasi. Nanti aku tambahin bikin Enggak, fantasi. kita misteri podcast. Jajah. Bukan please. Fantasi. Jadi Refer- jangan-jangan ada yang Oh. nonton Percy Jackson gak? Ada yang Percy Aku Jackson nonton, gak? aku nonton, Jangan-jangan aku nonton, ternyata aku di nonton, dunia aku nonton. kita ini itu ada dewa kan. Terus dewa Poseidon lagi berantem sama dewa Zeus. Terus ternyata kapal itu adalah monster yang dikasih kabut supaya manusia lihatnya itu kapal dan orang. Ternyata itu monster dan kapal. Wow. Fantasi. Oh my god. Baca Wow. dong. Kok Selat Novelas. Malaka? Itu ganti genre. Iya, Selat Malaka. Ya. Kok mereka jauh banget berenangnya ke situ? Jangan Seluruh Atlantis lautan ada di adalah Selat milik Malaka. Poseidon. Kenapa Rumi? Atlantis ada di Selat Malaka kan ada Poseidon. Enggak dong. Iya. Atlantis kemarin kita bahas ada di ini Gurun Sahara ngomong-ngomong. Enggak, dia pindah, dia itu pindah. maksud aku gurun Sahara bukan gurung sehari. Oh my Itu. god. Oh, Guys, jauh ya, guys. jauh ya. Jangan ketularan aku. Gonta-ganti topik. Fokus. Sekarang kita bahas paranormalnya dulu, oke? Paranormal, secara paranormal ini Iren bakal suka nih. Selat Malaka memiliki Wow. banyak Apa tuh? aktivitas paranormal yang memang sudah terkenal di daerah tersebut menurut orang-orang sana. Wow. Nah, selain orang Medan, salah satu bencana transportasi paling terkenal waktu itu MH370. Ada yang tahu nggak? Itu yang kasus pesawat terbang yang Hilang. dari Malai. Ya, yang menghilang. ternyata pas Yang apa? yang pas dicek dia kayak menukik ke daerah Selat Malaka, terus dari situ dia menghilang. Tahu nggak yang kasus ini? Yang Tahu, gede tahu. banget loh dulu, Enggak. kayak menghilang berapa lama gitu loh dia pesawatnya. Ya. Yang ada katanya dibajak orang karena Iya. membawa very very important person dengan Iya. informasi yang Oh my God. Waktu itu gede banget kasusnya. Dan ada juga yang nyentil-nyentil kayak teorinya Iren, dia bilang siapa tahu ini segitiga Bermuda di daerah Selat Malaka. Hindia, kayak gitu-gitu loh. Mantap. Selat Hindia, Samudra Hindia gitu-gitu. Malaka. Iya, Selat Malaka. Anyways, itu secara paranormal. Sekarang kita lanjut ke bawah. Nah, ini alien. Ada tuh ya. Bener. Ada ya, bener. Ada. Tadi antara alien Ada. atau kata Ini nih. X-Men. Ya, ada yang percaya Wow. alien juga. Walaupun ini lumayan teori yang menurut aku agak lemah dan nggak terlalu kayak ya udah alien aja gitu loh. Kayak ya udah gitu. Nah, sebelum kita aku ngasih tahu ini aku hasil riset aku, kita bahas dulu teori-teori kalian sebenarnya ya. Satu persatu atau misalkan kita teliti. Pertama yang aku mau bahas tuh tentang teori paling populer dulu, tentang racun. Ini teori paling populer ini dibilang tuh paling memungkinkan. Kenapa? Karena emang kita nggak pernah tahu apa yang mereka bawa dan simptomnya tuh mirip gitu loh, mati lemes gitu-gitu. Cuman I see. Cuman banyak keanehan di mayatnya yang bikin orang curiga karena kayak loh, kalau misalkan cuman racun atau cuman kayak kargo berbahaya atau segala macam gitu, harusnya nggak banyak keanehan. Soalnya dari riset yang ini hindsight ya, karena aku dari riset jauh ya. Jadi katanya tuh tanda kutip ya dari beritanya, awak kapalnya tuh ada banyak tapi sisa 14 mayat waktu itu pas dihitung. Jadi ada beberapa yang hilang mayatnya. According to record mereka. Udah Dari jadi abu surat terus ketiup angin laut. Bener nih. Pasti Ya mungkin ada penyerangan ini. ya ini teorinya Rumi oke, jadi oke. naik lagi nih, ada penyerangan nih. Tapi bisa Oke, jadi Kayaknya bisa jadi mereka beda. keracunan jadi tenggelam terjun gitu, bisa jadi. Oh ya bisa sih. terjun, Tahu. iya nyelamatin diri. Halusinasi Gitu. lagi. Iya, obat halu tadi. Nah, Betul. Jadi emang ini Siap, teori paling populer sih. Sama teori supernatural juga sebenarnya kita nggak bisa hilangin begitu aja ya.
Soalnya soalnya mungkin aku tipe orang yang skeptis, jadi nggak pantas ngomong kayak gini. Di sini siapa sih yang kayak sedikit kayak spiritual? Spiritual. Oh, Oh, silakan Iren. Sudut pandang Iren. kamu gimana tadi Iren. yang Kenapa? kamu bahas kayak ini sedikit banyak ada kayak paranormalistik mungkin? tunggu Fantasi tuh. kalau kata Iren. Aku spiritual. Enggak, Iya, aku misteri. fantasi. Oh my god, guys. Sebenarnya Jangan bikin kalau gua ngomong ubah nama spiritual, podcast kita. terus gimana ya? Mungkin aku spiritual, tapi aku tetap takut hantu. Jadi Berarti aku kan takut. berarti kan Iren itu tapi kayak sih? Nggak kayak apa-apa. mempercayai hal-hal yang Nggak apa-apa. supernatural gitu loh. Iya. Iya, Berkaitan bisa. dengan spiritual. Tapi aku tapi aku nggak bisa mendengar, melihat, merasakan perhantu-hantuan. Siapa Selama tahu ini ada belum di sini pernah? yang bisa merasakan dengan apa? Oh, belum ada. Sayang banget. Oh. Padahal aku kepo, di samping aku ada siapa, ada nggak ya? Katanya takut. Saya takut sama Beda temennya. konsisten ya. Rumi, Pergi. Rumi takut jangan. nggak? Iya, Rumi mau lihat nggak? Iya. nggak mau. Tidak, aku juga nggak mau kalau ditawarin. Well, Iya, Gua cewek mau. guys, ayo kita misteri podcast, kita harus menghargai Iya. misteri dong. Kita kayak wah, Iya, betul. Oh ya, baik. di sini Ya kan udah, kayak, berarti itu tadi Ya. yang tadi aku bilang. Jadi jangan-jangan itu ada hantunya, kapal hantu. Iya. Hmm. Jadi siapa tahu itu cuman kapal. Terus si sinyal SOS, mayat kering kaku, tangan menjulur ke atas, anjing mati, terus semuanya itu tuh sebenarnya hantu. Hantu apa halu? Makanya Oh, perubahannya By the way ya, Hantu apa halu? ini aku potong dikit. Halu dikit. sih. Jadi setelah kasus ini banyak yang ngaku nelayan sekitar itu kalau udah malam gitu kadang suka ngelihat ada kapal tapi nggak jelas itu kapal mana. Jadi Itu Devijon ada tuh, CS Medan. iya bisa jadi kan. Katanya ada kapal yang lewat daerah selat itu dan nggak tahu itu kapal apa. Jadi ini memperkuat kayak namanya kapal hantu ya. Jadi ini memperkuat dia sebagai predikat hantunya itu sendiri sih. Menurut aku gitu. Oh, jangan-jangan jadi kapalnya itu tidak eksis, tidak ada di saat si pengunjung itu nggak di timeline yang sama. Jadi kapal itu tuh bukan tadi 40 tahun 40-an kan si pengunjung itu menemukan itu. Siapa tahu itu tuh udah di tahun-tahun sebelumnya, lama banget gitu. Terus jadi Oh. banyak yang meninggal, entah dibunuh kayak entah human traffic atau apa. Terus jadinya kapal hantu. Terus pas pengunjungnya datang, yaitu dia adalah seperti nelayan yang saat ini melihat kapal hantu itu. Ya, jadi Termaksud semuanya. gitu. salah satu teori yang aku waktu itu mikir ya. Jadi kan orang-orang ini bilang, wah ini kapal beneran nih gitu ya. Siapa tahu waktu mereka datengin itu udah jadi kapal hantu sebenarnya. Mm-mm. Iya, Udah bisa lama jadi. kapalnya. Jadi dia tuh salah ngelihat. Iya, Oh my God. bisa jadi itu kapal zaman dulu yang udah jadi kapal hantu sebenarnya. Yang mereka datengin. Makanya diledakin pas mau ditarik ke pelabuhan, enak aja mau tarik ke pelabuhan, jedor gitu. Wow. hantunya yang Seram. ngeledakin gitu. Wow, Well, keren juga. mungkin. Oke Hantunya guys, bawa mesiu. gimana kalau misalkan sebenarnya ini agak sedikit menyakitkan Hantunya sih. dari Cina, makanya punya mesiu. Tapi bentar Hantunya ya. dari Cina. Tapi enggak, Hantunya pas tapi, mau dibawa ke lucu sih. tepian, gong si facai jual. tapi Iya. Oh iya, menurut bener. teori kapal SS orang Medan ini emang chartnya katanya ini emang dari Cina, pelabuhan Cina ke Costa Rica. Kan bener hantunya hantu Cina. Bawa-bawa mesiu, Wow. makanya ledakin. Kan namanya ini dong orang Medan bukan orang Beijing. Itu. Kan kapalnya kapal Iya. orang Medan. Ya kan mereka bisa Oh ya, aja oke. ngaku, Misalnya ngaku kan, misalnya lagi menyelundupkan apa bahan-bahan berbahaya yang emang gak boleh diketahui oleh bea cukai Iya. Indo gitu Iya misalnya. iya. Ini Jadi asal ngaku-ngaku aja gitu. orang Medan aja deh gitu. Iya, kita SS orang Medan, padahal dalamnya orangnya orang-orang dari Tiongkok. China bawa mesiu misal. Ya, well, guys, ini sedikit menyakitkan, tapi ketika gua benar-benar menyukai ya. Ini dulu ya, kayak pengen ngasih tahu dulu ke kalian. Gua benar-benar menyukai misteri dan kayak hal yang gua nggak tahu gitu loh. Semakin gua nggak tahu, semakin pengen cari tahu.
permasalahannya yang gue mau tuh ini bener-bener kayak Flying Dutchman gitu loh, kayak kapal hantu yang kayak bener-bener wah gitu. Cuman semakin gue riset, semakin mengecewakan. Makanya kayaknya ya mulai Makin episode cuma rumor berikutnya, ya. well ada debunk sampai gue bikin debunknya itu 20 halaman lebih. Jadi ini gue Wow. bakal mulai. Tapi sebelum itu gue mau kasih tahu, mungkin episode berikutnya gue nggak terlalu mau riset sedalam ini ya, kayak mistisnya hilang bagi gue. Sedikit Ya. Jangan mengecewakan. tetap di bank aja. Ini seriusan 20 halaman. Wah kalian enak, gue sedih. Kenapa? Jangan, gak Gue apa-apa. pengen kayak mistisnya tuh tetap ada gitu loh. Mistisnya ada. Kita aja. Kita aja. Enggak dong, kita kan harus mencari tahu. Oke, Tuntas kan guys. namanya misteri. Iya. Oke guys, siap Tahu-tahu semuanya aja. ikut gue menelusuri tenggelam bersama. Ini bener-bener gila banget kalau kalian ngecek ini. Jangan judge gue, oke? Kita mulai. Let's go. Pertama. Oke, ada Cerita yang berbeda-beda fakta ya. Jadi cerita orang Medan muncul 3 kali di 3 surat kabar. Ini gue ngecek surat kabar Inggris, kayak ada ininya, archive-nya, dengan cerita yang berbeda. Jadi ini sudah muncul 3 kali. Permasalahannya muncul di tahun 1948. Ingat nggak? Ini Tahun ceritanya di tahun berapa? 1948. Gue tadi ngomong 48 lagi ya, sial. Maksud gue Daily Mirror 22 November 1940. Ini cerita yang pertama kali yang kita pernah tahu muncul. Mengatakan orang Medan muncul di Pulau Salomon di Samudra Pasifik. Ini dia surat kabarnya, nanti gue bakal kasih lihat di videonya. Jadi ternyata ada di archive-nya surat kabar lama itu di tahun 40. Dia ngasih tahu tentang orang Medan. Tapi kok dia di daerah Pasifik, Solomon Pasifik. Island. Ya, bukan di Jauh banget. Selat Malaka. Ya, mungkin ya mungkin dideketin Selat Malaka itu karena ciri-cirinya kayak sama orang juga. ini Medan di mana nih? Oh, di sini, pasti di sini. Kayak gitu loh mungkin ya. Nah, ini Iya. di ya Medan-Medan. ini gua zoom Pasifik surat mau ke kabarnya. Medan. Ya. Ini muncul di tahun 40 ya. Dan cerita kedua di Hampshire Telegraph tanggal 21 November 1940. Ini nggak bisa gua screenshot, harus bayar. Jadi gua nggak bayar. Oke. Oke. Tapi ini ketemu archive-nya. Dan yang ketiga Yorkshire Evening Post 21 November tahun 1940. Nah, jadi ini tuh ceritanya bukan di tahun 48 yang pertama kali. Dia muncul di 1940 dan lokasinya berbeda di Pulau Salomon. Ya, ini pertama kita simpen dulu dalam hati nih. Ini udah emosi nih gue sebenarnya pas ketemu ini pertama kali. Iya. Well, Kenapa ceritanya beda-beda? iya, nah ini ininya surat kabarnya ya. Semua menyematkan AP. AP itu singkatan dari Associated Press sebagai sumber. Jadi kalau misalkan zaman dulu harus ada sumber kan, narasumbernya dibilang AP. Terus berikutnya, nah ini yang cikal bakal cerita yang sering kita dengar yang viral. Februari 1948, koran Belanda The Lokomotief, nggak tahu nih gimana cara siapa yang bisa baca ini? The Lokomotief. Kok kayak meme zaman sekarang yang semuanya hurufnya I. Diliki-liki. Oh, Cun kayak bisa Coba, jago kayak bahasa coba. Inggris dan bahasa IPS. Itu Bahasa Belanda. IPS. Belanda, bro. Well, menerbitkan cerita orang Medan beserta beberapa teori dan hipotesis. Ini pertama kali teori karbon monoksida dan segala macamnya ternyata dari cikal bakalnya tuh dari koran ini ternyata. Juga beberapa informasi tambahan yang jadi data dalam cerita horor yang terkenal sampai sekarang. Ini jadi viral nih. Ini gue nggak bisa baca, tapi gue percaya sama berita ini. Terus, nah ini yang Rumi tadi bilang dan Esa juga bilang sedikit-sedikit tentang surat rahasia CIA. Ternyata di Desember 1959, ngomong-ngomong ini gue too deep banget. C.H. Mark Jr. Dari Scottsdale, Arizona mengirim surat ke direktur CIA Allen Dulles. Nggak tahu dia cara bacanya Dulles atau Dulles dengan klasifikasi top secret yang hanya dirilis 5 Mei 2003. Isi surat tersebut tentang SS orang Medan. Tapi namanya di redacted. Jadi ini surat CIA-nya gue udah dapet.
Wadaw. Apa isinya? Wow. Jadi isinya dia ngasih tahu kayak guys ini cerita viral itu loh, hashtag orang Medan. Yang kayak ini sesuai yang tadi gue ceritain deh tadi, SOS again, cost berapa macam gitu ya. Dan ini ditujukan ke CIA, oke? Tenang, ini nanti gue dibang satu persatu. Sabar, ini pertama gue kasih sebuah data dulu ke kalian yang bikin kayak, wah ini beneran ada nih, tenang aja. Atau beneran ada, Oke. jangan ini dulu. Dan mendapat jawaban dari pihak CIA. Nah, CIA aja ngejawab tentang orang Medan ini. Ya, nanti ini kita bahas, tenang aja. Iya, oh. Oke. Ya, tapi jawabannya apa? Jawabannya cuman kayak nice story Nice bro, info. kayak gitu doang. Ya Iya, nice info elah. gitu. Nice info kan. Ya, nah, Nah, gue juga. ketika gue kecewa sih Cun. Kecewa kan, ngerti kan perasaan gue. Kecewa banget. Nah, ketika gue mulai kecewa, gue mulai nyari tahu dong, ini siapa sih sebenarnya yang nyebarin berita ini tahun 1940? Dan setelah gue gali artikel di November 1940 itu, diketahui cerita orang Medan berasal dari seseorang yang berasal dari Trieste, Itali. Gue nggak tahu ya ini cara bacanya Trieste atau pokoknya Trieste, Itali. Trieste. Ya, ternyata disinyalir lagi, ceritanya itu mundur lagi November 1939. Dengan deskripsi orang Medan sebenarnya muncul dan karam dekat Pulau Solomon. Jadi di Selat Malaka itu kayaknya salah deh, karena cerita awalnya, ini cerita pertama kali ini. Ini sumber cerita yang pertama nih yang ini nih, dari Trieste, Italia ini. Di Pulau Solomon, sinyal SOS diterima oleh Navy Medical Station di Jerman, Roma, dan Prancis dengan kapal penyelamat yang tidak diketahui dan detail lainnya yang serupa. Jadi SS Silver Star itu nggak ada sebenarnya, dan nanti gue Bentar. bakal bahas tentang itu ya. Solomon sama Malaka sejauh apa sih? Yang satu di sebelah kanannya Papua, yang satu lagi di atasnya di bawahnya Malaysia. Lumayan jauh sih. Oke. Jauh. Tapi kalau di peta paling cuma Mantap. 2 inci. Ya, oke. Ya, Skala. Baik, menggaris ya Skala. guys ya. Nah, Nice info. Ya, untuk skala aja nih, Jakarta sama Irian aja kan beda 2 jam ya. Dia kalau naik pesawat kita 8 jam lebih. Kira-kira gitu, sejauh itu. Jauh banget. Oke. Nah, dari artikel tahun 48, kejadiannya pada tahun 47 di dekat Pulau Marshall, Pasifik. Ledakan disinyalir dari kargo nomor 4 yang terbakar. Jadi di beritanya itu yang viral itu nggak terlalu nggak terlalu detail ya. Ternyata di sini detail kalau yang kebakar itu sebenarnya kargo nomor 4. Angka jelek tuh dari Chinese. Aku tuh. Ih, angka 4 favorit aku. Well, Ih sama. Aku suka angka 4. Papa itu angka genap kok. Bukan angka yang gimana-gimana. tapi angka 4 Iya. paling jarang di gedung-gedung sih. Gue lumayan agak Betul. risih kalau misalkan ngeliat gedung nggak ada angka 4 nih. Karena kita Indonesia. Kayak- Kalau di luar negeri 13 gak sih? Nggak ada. Iya. Nge-skip aja. Siapa yang pernah Nggak, keluar 4 negeri? juga nggak ada kok kadang. 4 juga nggak ada. Jadinya 3A. Ya, Well. Nomor rumahku nomor 4. Jangan-jangan rumahku nggak pernah ada. Jangan kamu Wah. halu. Takut. Wow, kamu tinggal di Wah, jangan-jangan. SS mana nih? Jangan-jangan kalian ngomong sama siapa? Jangan, Waduh. halu. Takut. gue bisa sejam ngerem tentang lantai. Yang gue bingung tuh ya, kadang tuh lantai Oke. 1 tuh disebut G, lantai 2 UG, lantai 3 angka 1. Sial bener. Angkanya Lantai- sesuai aja gitu loh. Bener 1, juga. 2, Lantai minus 3 terus. bukannya LG malah B. Iya, Lower makanya Oh, minus iya, 1, bener, minus 2. basement. Oke. Fokus. Oke. Nah, gue cari tahu lagi dong. Gue nggak terima. Masa tahun 40 kita nggak bisa tahu sih siapa yang nyebarin cerita ini. Ternyata gue ketemu. Namanya Silvio Screlli dari Trieste, Italia, sebagai orang kedua atau orang ketiga. Nah, ini sedikit rancu ya karena emang udah recordnya udah agak berantakan. Mengatakan jalur orang Medan berasal dari pelabuhan Cina ke Costa Rica dengan kru yang selamat. Ada yang selamat terdampar sampai Pulau Marshall. Terus dia cerita sama misionari di Pulau Marshall. Nah, permasalahannya aku nggak gitu nangkep missionary-nya itu Silvio Screlli ini atau Silvio Screlli ini dengar dari cerita missionary-nya itu. Tuh, missionary-nya dari Italia bukan?
Nggak tahu. Misalnya dari Spanyol. Nggak. Itu. Tapi kenapa ceritanya malah nyampenya ke Italia ya? Ya kan dia yang dengar ceritanya. Iya, dia diceritain orang ini waktu Iya. lagi makan kali. Iya, di Iya. warteg ya. Di Warnas Iya, ya. Bang, tahu nggak Bang? Iya. Ada kapal dari itu Cina mau ke Costa Rica. Iya, meledak duar. Nah, ternyata orang Medan pertama kali dimisinformasikan di Selat Malaka itu tahun 1955. Baru dia bilang Lah. muncul di Selat Malaka. Kenapa? Karena surat kabar Liverpool Echo yang bilang pertama kali. Ini feeling gue Liverpool nggak tahu nih ini lokasinya nih. Ah yaudah nih, ini Medan di sini pasti nih. Deketin Feeling gua aja lah, sih deketin gitu. biar orang Ya kita deketin. laku. Ya, barulah berkembang menjadi legenda yang kita kenal sampai sekarang. Nah, guys, siap semuanya. Ini ada beberapa bukti foto. Enggak siap. Serem nih pasti. Ada beberapa bukti foto yang menurut gua kita bakal dibang bareng-bareng. Oke? Pertama di koran Enggak mau, pasti horor. The Lokomotif. Di Lokomotif ada dua foto. Yang pertama kapal orang Medan sebelum karam. Yang kedua petugas second officer. Jadi di koran ini keren nih. Di Lokomotif ini tuh di korannya kayak gini ya. Dia ngasih lihat ada kapalnya sebelum karam dan ada mayatnya. Wow. Zaman itu belum ada Photoshop lagi ya? Lihat. Ada belum Iya, belum lagi. ada apa? Belum ada Photoshop. Belum. Tapi bisa aja tuh orang tiduran. Tidur kita bikin artikel. Iya, bisa jadi ini rekayasa. Bisa jadi ini rekayasa. Oh. Niat banget. Bisa jadi. Nah, ini adalah foto paling terkenalnya SS Orang Medan ya. Kapal ada tiga kapal paling terkenal yang bilang SS Orang Medan, dan ini mayat SS Orang Medan yang paling terkenal. Ini semua pasti udah pernah lihat mayat ini kalau misalnya ngecek SS Orang Medan. Ini adalah posisi yang selalu dibilang. Ini mayatnya kayak gini. Tangannya ke atas ya. Ya, kayak gini dan kaku. Langsung kaku kayak gini, kayak manekin, tapi ini mayat orang. Nah, foto pertama kapal SS Orang Medan. Ternyata kapal di atas setelah gue cek, ternyata bukan SS Orang Medan, melainkan kapal namanya USAT Marine Jumper. Jadi ini bukan SS Orang Medan. Oke. Kapal kedua, ini juga terkenal nih. Ini juga terkenal nih. SS Orang Medan kalau Google ini selalu muncul. Ternyata setelah gue cek ini bukan. Ini namanya kapal The Telamon. Ini salah satu kapal terkenal juga. Jadi ini bukan orang Medan tapi Telamon. Yang ketiga, nah ini juga terkenal nih ya. Ini kayak iri banget ya, kayak wah ini bener-bener. Ya, nah ternyata ini salah satu kapal terkenal juga namanya The Zandam. Jadi ini Widih. bukan SS Orang Medan. Jadi selama ini kapal-kapal yang kayak muncul di internet itu semua kapal yang udah ada. Jadi bukan kapal SS Orang Medan, oke? Itu menurut Lagi yang di koran juga ada. iya, yang di koran juga. Jadi itu menurut aku ini bukan kapal. Tapi aku nggak bisa ngecek karena ini fotonya hancur banget. Dan mayat ini nggak sesuai dengan yang deskripsinya ya, yang mayat ngangkat tangan itu. Kalau Aduh, nggak tahu sih. Oke. Itu kayak masih basah. di Kayaknya sana ya, kering. Kayaknya kering. Kok bisa? Oke. Sejauh ini gimana? Setelah data yang aku kasih lihat ke kalian ini gimana? Kalian masih 100% percaya atau mulai 50-50 atau gimana? Jangan-jangan Aku jadi percaya sama Iren ya. jangan-jangan kapalnya itu nggak ada. Tapi sebenarnya itu cuman Iya. sekoci. Oh my god, jadi hancur banget. Kita lanjut. Aku bakal ngedibang salah satu foto paling terkenal dari SS Orang Medan, yaitu Alright. foto mayat. Kalau kita Oke. ngelihat tragedi di tahun 1948 atau 1940 kali ya, ini foto mayatnya ya, ini terkenal banget nih. Ya, ini full foto. Jadi kalau kalian ngecek foto ini, biasanya jarang banget sampai kakinya dari ujung kepala sampai ujung kaki gini. Ini jarang banget nih ketemu foto kayak gini, oke? Dan ini tuh bener-bener ya. itu one and only foto, cuman ada itu doang. Apparently iya. Satu lagi kayak foto cuman foto mungkin Photoshop atau apa gitu. Tapi ya, ini foto yang paling terkenal dari mayat SS Orang Medan. Terus siapa yang fotoin? Kalau Awak- ceritanya benar. Awak kru itu. Awak kru yang katanya Oh. ini berkunjung.
yang datang itu. Kok berkunjung sih? Yo. Nyelamatin, nyelamatin. Lautin. Menerima SOS. Pengunjung. Lo kira tamasya? Guys, tamasya yuk. Iya, Iya. Oke, baik. datang ke Kan, escape room ya. Ren. Tamasya horor. Iya benar, wisata horor. Ini foto yang terkenal banget ya. Tapi setelah gue cek ini sepatunya nih ya. Coba gue zoom. Sepatunya bagus ya. Ternyata sepatunya adalah Adidas Vintage Superstar Shell Toe. Itu tahun 1965. Dah. Jadi Editan jadi tanah. ini foto rekayasa. Oke. Jadi nggak Oh. mungkin foto ini dijepret kecuali mereka time traveler. Dan gua nggak mau masuk ke teori itu. Jadi ini Jangan-jangan. foto ini direkayasa ya. Karena sepatu yang dia pakai sepatu Adidas Vintage Superstar tahun 1965. Jadi ya nggak mungkin ini foto mayat muncul di tahun 1948. 40 ya. Kira-kira kayak gitu. Wow. Ya, kedibang udah. Yang mulai. rekayasa salah Mayat ya. sporty. Ya, yang kedibang foto kayak bilang, wah ini bukti foto kedibang. Oke? Next. Oke. Oke. Bukti Mantap. katalog. Oh my god. Apa ini bacanya? Jadi ini Lloyd Register ya. Jadi tidak ada di katalog nama SS orang Medan. Tapi ada kapal dengan nama Medan. Itu tahun 1930. Kapal Medan ini dibuat tahun 1908 berlayar sampai tahun 30 sampai 31. Ditulis rusak dan tidak dapat berlayar lagi. Jadi nggak ada tuh namanya SS orang Medan. Karena jujur aja zaman dulu tuh katalog dari VOC itu lumayan ini ya, lengkap ya. Jadi ini kalau kalian cek katalognya, ini lengkap nih. Cari SS orang Medan itu nggak ada, tapi ada Medan, kapal Medan. Kira-kira sejauh ini ngeceknya. Nah, kita balik ke CIA tadi. Nah, CIA tadi ini kan seakan-akan kayak wah ini top secret nih, berarti beneran ada dong, ya kan? Ya. Implikasinya kan seperti itu. Ya, ternyata setelah disinyalir, ini dia ngirim surat bukan ke kapten Direktur CIA. CIA-nya. Jadi surat ini tuh sebenarnya nggak terlalu ada bobot sebenarnya, soalnya kayak dia cuma ngasih tahu, guys, ada SS orang Medan nih gitu. Terus CIA juga kayak cuman oh oke, lol kayak gitu doang sih. WKWK. Nice info. Ya, Jadi istilahnya surat ini pun tidak bisa membuktikan ada nyata SS orang Medan gitu ya. iya, dan gua sekarang 100% yakin SS orang Medan itu nggak pernah ada selain cerita yang dibikin oleh surat kabar ini. Jadi menurut gue surat kabar Daily Mirror ini tahun 22 November 1940 dia yang pertama kali munculin di surat kabar, dan menurut aku ini beritanya, menurut aku ini dia pertama kali yang bikin cerita dan memviralkan booming, jadi semuanya pada ceritain ulang karena kan orang dari dulu emang tertarik cerita kayak gini. Konklusinya menurut aku, jadi ini kapal SS orang Medan ini legenda yang sebenarnya nggak pernah ada. Oke. Aku juga jadinya mikir rekayasa sih. Berarti halu bener dong tadi ya, halu. Gue Iya, takut-takutin nggak, sih. tapi kan halunya kamu Difabrikasikan kan orang kantor. halu beneran ini, halu karena kejadian kan, ini kan halunya beneran karena nggak ada. Ini berarti halunya pun halu ini. Haluception. Iya. Iya, halunya tuh halu. Cerita yang dibuat-buat supaya anak-anak di orang Medan itu tidur. Oke. Oh, Tadi- jangan. Iya, jadi kan biar bisa tidur, biar cepat tidur anaknya nggak keluar malam-malam. Hati-hati malam-malam kalau misalnya berenang ke lautan, bukan cuma hilang, diculik sama kapal hantu. Waduh. Tapi kan ini masuk koran. Tapi guys, coba kalian bisa nggak balik posisi aku. Jadi kan aku kan udah mencoba debunk ya, yang bikin 100% kayak bilang ini nggak mungkin ada nih. Coba kalian bisa nggak kayak kayak lawan teoriku? Silahkan. Enggak sih, malah kayaknya mau dukung deh. Sial. Kalau gitu aku lawan pakai supernatural aja. Tadi tanggal berapa surat kabarnya? 19 berapa? 1940 22 tanggal? November. Rumi, kamu coba, kan kamu tadi bilang ini apa? Fantasi. Silakan. Bikin aku percaya coba. Dengan fantasi, astaga. Kamu percayanya yang mana sekarang? Teori aku
setelah aku Mam, riset ini aku- atau Enggak sih, menurut aku masih ada sih. Soalnya kan kalau misalnya kayak kapal-kapalnya emang gak ke capture ya mungkin pada saat itu mereka saking shocknya emang gak foto kapalnya. Jadi Betul. si kapal itu emang gak ada jejaknya gitu loh. Betul. Jadi mereka kayak ya udahlah seakan-akan buat bikin yang penting ada beritanya. Betul. Terus mungkin aja yang ke capture si mayatnya juga itu sebenarnya ya bener sih rekayasa. Mereka kayak peragain, tapi itu balik lagi karena emang mereka nggak sempet ngefotoin gitu nggak sih. Jadi kayak sebenarnya tuh ada, cuman karena buktinya kurang kuat, mereka mau menguatkan orang dengan memberikan rekayasa. Ya bukan rekayasa sih, kayak seakan-akan ada gitu yang seperti di bayangan mereka, tapi bukan pada saat di TKP mereka fotonya. Mungkin kalau dari segi apa ya, dari segi penerbitan atau jurnalisme ya kan ada yang emang megang kode etik banget gitu ya, harus otentik atau gimana. Tapi ada juga yang memang semacam apa, berita popcorn atau hiburan gitu loh, untuk menaikkan oplah. Jadi ya tujuannya kayak perusahaan koran itu kan delivering story atau kayak membawakan berita atau cerita yang menarik dan disukai orang gitu kan, biar orang mau beli. Dan salah satu caranya ya mungkin dengan wah cerita ini harus ada di koran kita, tapi kita kagak punya foto kapalnya, nggak punya foto mayatnya ya, jadi apapun Bener. dikumpulkan gitu loh untuk ngedeliver cerita ini biar bisa tayang di koran. Bisa jadi kan kadang koran tuh kalau misalnya nggak punya fotonya yang otentik atau nggak punya foto yang benerannya, mereka bisa ngasih ilustrasi gitu loh. Jadi kayak foto Dia di ilustrasi. pressure kayaknya. Ini ceritanya ilustrasi kapal SS orang Medan, serem-serem, dibikin serem-serem. Jadi kayak gitu. Atau kalau misalnya Bisa, aku setuju. foto yang tadi itu yang ada kayak sepatu gitu. Kalau yang sepatu itu ya itu mungkin memang Orangnya rekayasa sih, kayak cuman menunjukin gak sih? foto Orangnya yang bisa rekayasa kita kayak temukan gitu. dari sekarang dari internet yang memang mungkin emang orang ya kait-kaitin aja, sama mungkin kepentingan sama kayak tadi tuh yang hanya untuk ilustrasi sebenarnya sih, bukan bukti otentik mayat yang ada di situ. tapi gimana cara menjelaskan cerita yang berbeda-beda? Jadi lokasinya berbeda, detail-detailnya berbeda. Ngomong-ngomong si Cun tadi setelah aku bilang oke aku percaya, terus abis itu Esa bilang aku percaya. Cun, Aku good listener ceritanya kan. Oh, good listener. Iya, good listener. Oh, atau ini dikaitin juga sama tadi supernaturalnya. Sebenarnya ini tuh Apa tuh? munculnya munculnya di tempat yang berbeda-beda. Aku punya teori supernatural yang bisa mematahkan. oke silakan. Jadi Aku punya gini, teori lain tadi kan lebih logis. dari Coba makalah ini dulu. Maksi ya, Makalah. dari makalah Maksi bilang benar kan, kapalnya tadi tahun 30-an ya. Kapalnya itu udah terdaftar tahun 30-an, tapi dia itu udah nggak beroperasi lagi kan, jadinya nggak bisa dipakai lagi. Ya namanya Medan. Ya namanya beda, tahun 30-an bukan. Ya Iya, tadi sampai 30-an ya, 31. Nah jadi tapi sebelumnya udah pernah kepake belum? Atau benar-benar kepake. karena rusak jadi nggak pernah Kepake, kepake sama sekali? Kepake kan? Jadi ternyata sebelum tahun 30-an, tahun 20-an kek, 10-an kek, itu kapal beroperasi, bergerak, terus Rusak. ada suatu kejadian yang bikin seluruh orang di kapal itu tuh meninggal. Oh. Bener ini. Karena kematian yang di apa namanya sebutannya kematian yang iya, jadi mati penasaran, rohnya berkentayangan bersama dengan kapalnya. Banyak orang kan kuat banget tuh kan, hantu gentayangan penasarannya bawa-bawa kapal Energi segala lagi negatifnya kan mengumpul ke di bawah deh. kapal. Iya, jadi Luar ya, biasa terus di ya, luar laut itu biasa. di situ doang. Terus jadinya di tahun-tahun berikutnya di kapal ini tuh terus ada di sana. Nah, yang ngelihat kebetulan orang yang bisa merasakan melihat hantu-hantuan peroh-rohan. Dia pertama kali ngelihat, padahal sebenarnya itu udah sering gentayangin di situ. Gitu. Jadi itu Preman situ gitu itu ya. kapal jadinya penuh dengan arwah marketing. Orang-orang yang Marketing. matinya penasaran. Iya, jiwa-jiwa yang tidak tapi- adil, yang kematian tidak Pemasaran, adil. maksudnya pemasaran. Oke. Tapi tadi kan ada 2 tempat Selat Malaka sama yang Solomon itu. Kalau misalnya Berarti dia menjelajahi dong. Gentayanginnya kemana? Kok dia pindah-pindah? ya itu kan Gentayanginnya cuma Selat udah Malaka. bagian astral kan. Kalau bagian astral itu kan ya kapal itu, laut itu kan luas dan dia bisa muncul di mana orang
Ya kapal kan tidak mungkin berlayar tapi hanya ada di satu titik doang kan. Apalagi ini kapal hantu. Jadi dia bisa muncul di dimanapun di bagian dunia dan orang-orang yang melihatnya itu bisa berada di berbagai belahan dunia yang berbeda di tempat mereka. Tapi Maksudnya kan tadi bilang, kan tadi aku nanya, kenapa jadi orang Itali tiba-tiba yang ceritain pertama kan? Terus tadi pada bilang, kalau misalnya cerita itu kan, ya siapa tahu ada yang ceritain ke dia gitu, atau dia yang dengar pertama kali. Nah itu kenapa tiba-tiba bisa di Solomon, bisa tiba-tiba di Selat Malaka, bisa tiba-tiba di Itali. Bisa aja emang gentayanginnya kan cuma di Selat Malaka aja. Tapi ada yang saksi yang denger ngelihat, cuman dia tidak terekspos di media koran dan siapapun gitu. Padahal ada si A yang nyebarin pertama kali. Sampai akhirnya didengar tuh disebar-sebarin kan gosip-gosipan, cerita-ceritaan sampai ke Itali. Tapi karena Itali yang punya koran atau segala macam atau dia yang kasih tahu ke orang-orang via media, di situ dianggapnya itu cerita pertama kali beredar, padahal siapa tahu bukan. Pertama kali udah ngomong-ngomong, guys, ini ada kapal nih orang Medan nih gitu. Iya. Mungkin bisa jadi Enggak juga. sih gitu. Bisa jadi juga kapal itu sebenarnya ada dan itu bukan kapal hantu. Cuman memang sengaja tidak terdaftar karena membawa muatan yang Berbahaya tadi. berbahaya dan kan tidak boleh kena bea cukai misalnya. Dan orang-orang sengaja menyebarkan cerita itu soal itu kalau itu kapal berhantu agar ya orang-orang stay away dari kapal itu gitu. Betul. Aku mau nambahin juga itu. Oke, silakan. Oke, jadi tuh Sebelum aku dibang kalian semua. oke, itu kapal sebenarnya kayak rekayasa gitu kan. Karena 1940 itu lagi perang dunia kedua gak sih? Terus Wow. jadi tuh dia bawa biological weapon, terus mungkin supaya nggak kedetek jadinya diganti namanya, atau mungkin kapal itu udah kan dibilang udah ada rekaman di mana kapal itu nggak bisa berlayar lagi atau gimana. Jadi itu kapal sacrificial buat war, supaya ngirim ke tempat mana yang bisa buat menghancurkan tempat itu gitu loh. Seperti di tengah laut Selat Malaka. Itu masuk akal. Iya, mungkin harusnya nyampe ke tempat ke tempat dari A ke B gitu, tapi keburu jebret dulu di tengah-tengah, atau mungkin bikin nakut-nakutin kayak gitu loh. Oke, siap semuanya guys. Jadi kayak udah mau dibang ya, bentar gue cari teori. Oke, aku dibang dari Iren tadi ya. Dia tadi Mencari ya. Tadi Iren bilang kan bisa jadi kapal si Medan ini yang jadi kapal hantunya. Sayangnya menurut Lloyd Register ini, jadi si kapal Medan ini bukan karam tapi rusak. Ya udah gitu di pelabuhan, paling kayak di Ya out of service lah gitu ya. Out of service. Iya, apa sih namanya? Kok di unboxing sih? Unusable. Bukan di unboxing, apa sih namanya? Kayak di Diistirahatkan. Unusable. Iya, di recycle. Jadi ini kalau refurbish lah ya kalau handphone. Jadi kalau di sini dicek dia nggak ada catatan kalau dia karam. Jadi kapalnya itu nggak pernah tenggelam. Jadi nggak mungkin jadi kapal hantu. Kayak masa di unboxing doang jadi kapal hantu? Semua kapal dong jadi kapal hantu. Kalau di unboxing sih apa sih namanya? Di recycle. Recycle. Ada paket yang belum di unboxing apa? Jadi teori Iren yang bilang ternyata itu kapal dari kapal Medan nggak mungkin. Terus Kenapa? Kan dia nggak pernah rusak, nggak pernah karam, Sa. Tapi bisa nggak sih kalau orang mati membawa roh kapal? Bukan. Kan siapa tahu bukan. kapalnya bukan Teorinya cuma Iren satu tuh, doang. Kapalnya sebelum masuk di sini mati. Enggak. Kapalnya udah karam gitu. Enggak. Ini register ini tuh mencatat kapal yang dia pakai. Jadi ini tuh si Medan ini dia catat tuh, oh nih Medan kapalnya sampai tahun 1930 udah nih terakhir sampai pelabuhan mana nih? Terakhir pelabuhan Rotterdam Dutch ke La Bochelle French. Terus habis itu kemana gitu. Habis itu ada tulisan di atas ini broken up gitu kan, broken up artinya udah rusak, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mulai di recycle gitu. Nah, penyebab rusaknya sih, jangan penyebab rusaknya gara-gara itu. Karena apa? Karena ini. Karena yang kata di karam ya. Sebenarnya dia nggak karam, dia cuman kayak die terus kayak rusak gitu loh.
Bisa jadi Terus karena terus yang kru-krunya mati, jadi ditulisnya bilang Iya, bilang jadi aja rusak. iya bang aja terus rusak gitu. Enggak. Wait, terus yang jadi Ya kapal kali beli kapal terus yang second jadi gitu kapal kan ya. hantu siapa dong kalau kayak gitu? Mirip sama kapal orang Medan. Apa sih? Enggak, bentar. Wait, gua yang cuman- bingung atau jadi gini, gue coba menglogikakan teori kalian. Jadi gara-gara ada kapal namanya kapal Medan yang rusak, terus kapal lain yang beneran karam, gue jadi kapal hantu nih kapal Medan nih pernah rusak nih, gue jadi nama dia aja kayak gitu logikanya. Ya kan orang juga identifikasi bukan, kapal jadi Medannya, maksudnya- Medannya Tapi- dari apa? Se- Dari tampilan dan apakah setiap kapal itu benar-benar unik gitu modelnya pada saat itu? Enggak, biasanya dari nama. Jadi tiap kapal itu punya nama. I see. enggak bisa Hmm. bisa aja dia tuh emang udah ada. Oh, dia tuh ada kejadian something yang aneh terus mereka mau nutupin. Nah, kapalnya emang gak hancur tapi akhirnya ya kejadian dari dalamnya ditutupin terus kapalnya di recycle. Nah, yang muncul-muncul itu memang kayak seakan-akan bentuknya kapal tapi padahal bukan gitu. Apa dong? Apa dong? Kan supernatural dia kayak cuman Oh, iya, ngelihat iya, tapi iya, ternyata iya. bukan. I see. Oke. I see. Tapi Maxi, wait. Gua harus Oh, I have to go. Gua harus pergi. Oke. Sampai jumpa Esa. Thank you sudah gabung. Thank you. Oke, Ya, dadah Esa. bye. Bye Esa. Bye. Bentar lagi guys. Ini gua panas nih. Apa nih? Jadi Masih baik yang perlu didibang nih. enggak. Gue coba ini ya. Jadi kan menurut kalian mungkin aja bisa karena ada kapal namanya Medan. Ini kayaknya cocok logi deh mulai. Soalnya ini aku juga ngecek nggak ada man of Medan, nggak ada orang Medan, yang ketemu cuma Medan doang. Tapi di sini udah jelas kayak dia nggak pernah segala macem gitu. Tapi menurut aku sih itu lebih ke cocok logi. Soalnya kalau kalian bilang kayak gitu, jadi seakan-akan kayak register ini tuh bohong kan. Jadi kalau misalkan kayak gitu, permasalahannya ini satu lagi nih, SS Silver Star itu nggak pernah ada. Jadi ada tapi tahun 50-an gitu. Jadi pokoknya di tahun ini tuh nggak ada yang namanya SS Silver Star. Jadi bener-bener cerita yang wah ini kapal SS Silver Star yang menemukan ini nggak ada gitu loh. Nah, I see. jadi benar-benar cerita bohongan. Ya jadi kayak banyak banget hal yang udah kayak ini salah nih. Jadi numpuk menurut aku sih kayak itu sih, karena salahnya tuh dia numpuk. Kalau misalnya salahnya cuma sekali 2 kali nggak masalah. Dia salahnya numpuk. Dan lagian kontradiksi itu bener-bener musuh bebuyutannya ini sih logika. Jadi kalau misalkan sesuatu itu mulai ada kontradiksi, itu bener-bener kayak harus dilihat dengan secara skeptis. Soalnya di tahun 40-an yang kayak kalian bilang tadi bisa jadi kapal astral gentayangan keluyuran gitu kan ya. Cuma permasalahannya kalau misalkan dia keluyuran sampai Selat Malaka, kenapa cuman ceritanya yang ke-record itu di tahun 40 dan tahun 55 tadi yang koran-koran zaman dulu ya, mereka cuman ngasih tahu rata-rata ceritanya tuh kayak telepon game gitu loh. Mulai deskripsinya mulai ada yang berubah, mulai ini, mulai itu gitu loh. Jadi ini setiap koran yang muncul ceritanya ada yang sedikit berubah dari cerita itu sendiri. Jadi I see. ya, jadi menurut aku kenapa susah banget untuk percaya ini pernah ada, beneran ada. Ya karena itu. Soalnya zaman dulu kita juga nggak bisa bohong. Koran juga kayak Esa tadi bilang butuh duit. Jadi bisa jadi kayak ini tuh rekayasa mereka sebenarnya. Dan kalau yang kayak aku bilang, kalau misalkan kapal SS Orang Medan yang pertama kali mereka lihat itu emang udah jadi kapal hantu dari pertama, bukan kapal beneran yang meledak itu teorinya jadi lebih kayak, menurut aku lebih creepy itu sih dibanding kalau itu sebenarnya kapal asli. Jadi gimana menurut kalian konklusinya? Kalau aku 100% yakin, aku dulu ya, aku 100% yakin SS Orang Medan ini full rekayasa. Dari semua ceritanya itu nyaris nggak ada yang konsisten. Yang konsisten paling cuman ada kapal minta tolong segala macam, karena itu cerita dari awal dari tahun 1940-nya ya. Tapi kayak lokasinya aja udah beda.
ininya beda, itunya beda. Menurut aku ini udah full rekayasa, kira-kira gitu. Jadi 100% rekayasa. False. Silakan next, siapa yang mau ngasih tahu? Setuju, aku. Silakan. Setuju. Aku juga nulis di notes itu rekayasa sih. Ya. Akhirnya Ya. tadi katanya setuju sama Esa juga. Ini pelin-pelin nih, gimana nih? Enggak, soalnya kayak teorinya oke juga nih, boleh juga nih kayak gitu. Boljok. Ya. Setuju, tapi aku tulis akhirnya kesimpulan aku rekayasa. Jadi kalau yang 1940 itu kan ada World War II. Terus dan itu banyak kejadian juga di Italia. Terus ada sebenarnya mereka juga kayaknya itu kalau seandainya emang benar ada kapal, itu kapal yang sacrificial buat perang, harusnya nyampe ke B tapi udah meledak duluan kayak gitu kan. Ngomong-ngomong, yang pertama Inggris, bukan Itali. Oh ya, Jadi Inggris. menurut mereka orang Itali yang cerita ke mereka gitu loh. Oh gitu, oke. Inggris. Terus juga bisa aja buat nakut-nakutin aja gitu kan. Ya Dari- karena semua dari- orang suka cerita horor, jujur aja. Aku juga suka. Baik. Dari zaman dulu gak sih? Soalnya kan nggak mungkin nggak ada cerita vampir gitu-gitu kan sampai sekarang kalau nggak ada cerita horor. Oh my god. Percy Jackson. Nggak beneran. Pasti kan orang kan ada yang di witch gitu kan, pasti di witch hunt dong. Ya jadi kayak ada semua orang dijebak. Harry Potter, Twilight. Iya kayak gitu. Jadi kayak mereka bawa cerita itu kemudian jadi redundan. Tapi Newsnya. buat apa? Tapi kalau dipikir-pikir ya, buat apa kayak itu di tengah laut tuh ada kapal tuh gitu loh. Kayak buat apa gitu? Oh jadi orang nggak bakal lewat lagi kan, orang perangnya ada yang dari angkasa, ada yang dari laut gitu kan. Every ways they can. Pakai bahasa Indonesia aja kali ya, malas pakai bahasa Inggris. Pokoknya tiap jalan itu pasti Kenapa kamu pakai bisa bahasa buat- Inggris kalau kayak gitu? biar keren gitu kan. Oke. I get it. Biar jaksel. Nah terus habis itu Iya. semua jalan bisa buat berperang, baik lewat air, darat maupun udara kayak gitu. I mean kalau misalkan lagi perang kayaknya nggak ada kayak takut nih, kenapa? Hunus bambu runcingmu. Pak Jenderal. Kenapa? Iya. Jangan lewat situ, Pak. Nah, Jangan memang situ. ada kuntilanak, Pak. Serem. Wah, jadi takut saya. Ih, lu ditaruh Gitu. jenderal lu. Sana pergi, enak aja lu. Tapi lu ya tidak bisa. Terus bikin hoax dong, kayak kapalnya meledak duar gitu. Jadi kita nggak bisa lewat situ guys, kayak gitu. Oh my god. Bener dong. Tadi kan kenapa dia peledakin dong? Oke. Ya kayak gitu. Iren setuju kan pasti? Udah ijo-ijo nih warnanya. Iya. Ketawa aja dulu, lucu. Rumi gimana? Silakan. Jadi kalau Chun 100% rekayasa Iya. juga. Jadi Chun, rekayasa 955 juga di Malaka itu aku lihat di Google 955 ada perang Vietnam. Chun, aku Nyambung nggak sih? Oh. Chun, Apa tuh? aku kasih tips. Apa? Kalau misalkan bilang 100% rekayasa, terus jangan langsung bikin teori baru. Berarti kamu nggak yakin 100% rekayasa dong? Rekayasa, karena rekayasa untuk cerita-cerita supaya mereka kagak lewat situ gitu Oh, guys. aku ngerti. Kayak Berarti gitu. bukan rekayasa seperti yang aku bilang ya. Kalau aku kan full rekayasa, nggak ada sama rekayasa. sekali. Nggak Kalau sama kamu sekali. bilang ada, tapi ini cerita Iya. rekayasa. Oh, Karena- I get it. Karena cerita tetangga itu lebih tajam daripada pisau. Ya. Seperti Well, itu. ya mungkin gitu kali ya, tahun 40 nakut-nakutinnya di itu jangan ke Solomon gitu. Tahun 48 jangan ke Malai gitu. Iya, dulu kan belum pernah Google, jadi orang bisa searching gitu kan. Ya, Sekarang kan iya, dulu iya, ada iya. media-media aja, jadi Tapi to be fair cuma beda 8 tahun sih itu koran. Menurut aku nih tuh, aku nggak bisa bilang berapa persen sih, tapi menurut aku dia ada orangnya tuh beneran lihat, tapi dia tuh cerita ke temennya atau cerita ke orang lain. Ya namanya juga cerita ya, dari satu ke dua orang ketiga aja bisa beda-beda gitu. betul seperti Jadi sekarang semakin dia bercerita, makin aneh, makin enggak sesuai dengan orang pertama yang benar-benar ngelihat cerita. Makanya kayak bikin kita bingung, ini beneran atau enggak sih? ya. Rancu. Soalnya orang pertama aja nggak punya bukti gitu. Iya, Jadi karena menurut aku orang pertama ada nggak punya sih. bukti. Tapi Rumi, kalau misalkan kamu bilang Iya. percaya ada, tapi dia nggak ada bukti, gimana dong? Tapi aku masih percaya itu ada, cuman ceritanya jadi makin lama makin beda. Jadi kamu percaya sebenarnya ini ada ceritanya, cuman berubah ya kayak telepon game gitu ya?
Bener. Dan jeleknya dia nggak punya buktinya gitu. Kalau misalnya cuma buat Berarti dapet kamu percaya dong. apa? Berarti kamu percaya dong kalau kayak emang ada mayatnya, ada meledaknya, ada kebakarannya. Oh, itu aku nggak tahu cerita aslinya kayak gimana. Soalnya yang kita dengar sekarang, siapa tahu tuh versi udah dibuat-buat, dibumbu-bumbui sama orang lain. Betul. Wait, kalau gitu apa yang kamu percaya dong? Percaya kalau misalnya dia tuh emang melihat si SS orang Medannya gitu. Cuman Ya, tapi yang spesifiknya bikin kayak gimana aku nggak Nggak. tahu. No, wait. Tapi yang bikin itu cerita karena maksudnya yang bikin cerita itu sebuah tanda kutip sebuah cerita karena setelah lanjutannya bukan karena dia ngeliat SS orang Medan doang. Kalau cuma papasan doang mah, guys tadi gua ngeliat kapal, kenapa? Namanya SS orang Medan, Medan, Iya, gitu iya. kan? Enggak dong. Enggak. Dia lihat detailnya, tapi kan siapa tahu posisi orangnya itu ada misleading nih dari awal. Tapi beneran kayak gitu, dia tiba-tiba mengeras, kering, terus didengar SOS. Itu beneran ada. Oke, Gitu. berarti yang menurut kamu ada itu ceritanya berarti beneran dong menurut kamu. Berarti kamu yakin Ya menurut yakin aku ada. Yakin dia Ada bendanya datang, gitu dia kan? liatin. Ada bendanya, tapi makin lama makin dibumbuin. Dipelintir gitu ya. Begitu, udah kayak misalnya tiba-tiba di Solomon lah, di Selat Melaka lah gitu. Siapa tahu orangnya salah gitu, salah kasih tahu info. Lah, Kalau misalnya kan cuma dia ngeliat buat sendiri. nakut-nakutin, bukan, maksudnya dia nggak sendiri, tapi dia ngomong ke A, dia bilang di Selat Malaka. Oh gitu. iya. Tapi iya. si A itu salah bilang, dia si Solomon. Ya ini telepon kayaknya game, tadi aku telepon denger. game, benar. Yes. Kalau nakut-nakutin ya buat apa kan, kayak gak penting gitu. Tuh mampus lu Cun. Menurut aku. Member baru Apa tuh? aja langsung dibilang nggak penting. Bukan gitu. Hah? Oke. Oke, Next. berarti Rumi 100% percaya berarti ya. Enggak, aku gak bilang 100%. Maksudnya aku tapi lebih condong percaya. Kamu lebih condong percaya. Oh, jadi kamu bilang ada bendanya aja gitu titik. Berarti aku sama Rumi. Kejadiannya beneran Sama Rumi ada. sama berarti. Ya berarti kalau Berarti jadi ada percaya 100% dong. dong. Berarti harusnya percaya. Ini tuh ya kita tuh kayak Rumi, lu makan apa? Gue tau lu makan apel soalnya gue ngeliat lu gigit apel. Enggak guys, gue nggak yakin gue makan apel. Tapi kita ngeliat lu makan apel. Ternyata biskuit Nah, rasa Ya udah, apel. next. Iya. Thank you, next. Ternyata Oreo rasa apel. Iya, berarti Rumi percaya dong. Iya. Ya, berarti itu jawabannya. Berarti kamu percaya. Oke, but it's okay. Aku Udah, juga oke. pengen percaya loh. Pengen ya. Ya udah. Pengen beneran. Ini alasan aku riset sampai sejauh ini nih karena pengen banget ini beneran. Jujur aja. Nggak, tapi kecewa. Oh, banget. Lanjut. Iren, terakhir Iren. Karena kalau misalnya dari sepatu, terus dari koran, terus dari rincian kapal Medan yang namanya paling mirip kan yang Medan ini kan, semuanya jadi beda-beda semua, jadi beda-beda. Jadi Iya. kayaknya walaupun aku bilang bisa aja nih ada hantunya supranatural itu benar-benar terjadi, tapi kayaknya setelah semua ini gitu kan, setelah discuss sama kalian juga, aku memutuskan kayaknya tuh ini tuh nggak ada. Jadi semuanya tadi itu, ceritanya tadi itu rekayasa. Paling kalau misalnya ceritanya bisa tersebar itu mungkin yang tadi kayak misalnya entah itu awalnya gara-gara ibu-ibu mau suruh anaknya jangan berenang di laut Selat Malaka kan, atau misalnya ternyata dipakai sama orang-orang Itali, orang-orang yang war itu buat bikin takut para kru kapal, dimainin mentalnya, tapi intinya itu rekayasa. Oke, jadi Iren setuju sama aku kalau gitu. Karena untuk jadi kapal hantu, ya benar juga sih harus tenggelam ya. Makanya tadi aku nanya, bisa nggak sih kalau Enggak orang sih, enggak harus tenggelam sih. ya Enggak makanya aku tadi nanya bisa nggak sih orang mati bawa roh kapal? Siapa tahu bisa. Kalau bisa, bisa di SpongeBob berarti- bisa. Bisa. Oh gitu bisa. SpongeBob. Jadi dengan kekuatan roh-roh orang mati yang marah ke arah kematian yang tidak adil, mereka bawa roh kapal, mereka bikin kapal itu ada muncul di Selat Malaka gitu. Berarti ada, nggak jadi rekayasa. Podcast ini baru 2 episode dan dua-duanya nyebut SpongeBob loh, entah kenapa kayak aneh aja gue. Tapi SpongeBob make sense sih bagi aku. Damn it. Enggak.
Ini lebih gila Oke. lagi. Oke, kalau gitu udah selesai kita bahas SS orang Medannya. Dan ini yang gue suka dari cast kita. Jadi emang beragam ya cara pikir kita dan hasil akhirnya juga beragam. Jadi emang nggak harus semuanya setuju sama satu hal. Dan menurut aku sih sah-sah aja. Karena aku juga di lubuk hati yang paling kecil juga mikir siapa tahu emang benar gitu loh. Cuman nggak yang karena emang buktinya nggak ada yang kayak kata Rumi tadi. Cuman ya oke lah. Ya. Udah dulu ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak kalian? Ada. Aku nyatat satu hal. Tapi ini aku bukan teori ya, lebih ke arah mungkin nggak sih kayak kabut atau cahaya itu kayak ngerefleksiin kapal gitu. Nggak, Jadi soalnya kayak- kan ada sinyalnya. Mereka kan Ah. nyari karena sinyal, bukan karena ngelihat kapal dulu. Aku juga pertama kali mikir ini siapa tahu mereka halusinasi lihat kapal kan, tapi nggak, karena diceritanya selalu mereka dapat sinyal dulu. Oke. Jadi kalau kayak dapat halusigen gitu-gitu kan mereka dapat itu di markas dulu kan. Ya, jadi kecuali emang udah teler dari markas, guys, Wah. let's go gitu. Kali Tetet, party. gitu. Wah itu. Who knows, Kita who knows, sedang- who knows. Kita sedang giting, mendengar sinyal. Semuanya karena mereka halu. Jangan kapalnya kapal dari SpongeBob, kapal dari Oh bawah my- gitu muncul ke Oke. atas. Iya, benar. Udah hasil landing slasher. 3 kali kesebut SpongeBob. Guys, sampai sini dulu episode kedua tentang SS orang Medan. Mungkin jujur aja aku sebagai yang ngeriset paling getol ya, agak kecewa. Mungkin di episode 3 aku nggak mau dibang kayak gini. Dibang lah, bikin makalah lagi. Dibang lah. Ayolah, iya seru. Dibang dong. Emang kalian suka ya aku kayak gini ya? dibang. Menarik loh, ini ternyata sepatunya Oh my terkenal. Iya, betul kenal. Tahun guys. 65. Iya. Siapa yang tahu gitu kan? Iya. Ceritanya dibikin tahun 40. Ini mau Iya. nipu tapi dia gak perhatiin kalau yang dia foto tuh orang Detail-detailnya. kaya gitu. Apparently percuma gue bikin ini, tetap aja bisa jadi ini beneran ada kapal hantunya. Well guys, itulah hebatnya cerita misteri. Next aku bakal cari yang misterinya lebih gede persentasenya. Jadi di sini nanti episode berikutnya yang bisa bersinar Rumi DKK. Oke. Ya kan Yang kamu fantasi. ya misteri. Apa nih? Ini Milian Oke, misteri misteri fantasi, podcast misteri bukan fantasi. Oh my god, mati gua. Lihat aja ya. Nanti bannernya gue ubah jadi Milian Fantasi Podcast. Dan misteri fantasi maksudnya. Ya, nggak sih? Oke, kalau kayak gitu udah dulu episode 2 ini udah panjang banget karena emang seru pembahasannya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan atau menonton. Cek YouTube kita di @milianyt, Y-nya gede, T-nya gede. Ini akunnya udah dibikin, guys. Yeay. Cek juga. Yay. Ya, cek juga. Yeay. Cek juga Spotify kita. Spotify kita juga udah ada. Podcastnya udah di-upload ya. Ya, kalian ngecek sekarang YouTube-nya Milian, @milianyt, M-nya gede, Y-nya gede, T-nya gede. TikTok juga udah ada untuk short, @miliantalk. Spotify-nya @milianpod. Apa-apa? Silakan Iren, tutup podcast kita. Jangan lupa guys, like, share, and comment, sebarkan ke teman-teman, keluarga, pacar kalian semuanya gebetan. Bye-bye. Yay, bye-bye. Jangan lupa di komen. Bye bye. Ya. Sampai jumpa episode berikutnya ya. Dadah.